Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil bisnis plan atau perencanaan bisnis kami, yaitu Guti. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Juni Cahyani, NPM 18021116. Yang kedua, Anissa Dwi Rahmawati, 18111029. Yang ketiga, Jessica Sari, NPM 18025010. Yang keempat, Muhammad Syaifullah, NPM 19321002. Yang kelima, Farhan Adha, NPM 19321021. Yang keenam, Yosi Kurnia Putri, 18021014. Yang ketujuh, Ulfa Ramadhani, NPM 20712004P. Dan yang kedelapan, FX Satrio Wicaksono, NPM 17011069. Baik, kita lanjut ke materi. Bisnis yang akan kami buat adalah bisnis minuman segar dengan nama produk Guti. Apa itu Guti? Guti adalah jenis minuman segar dan menyehatkan yang berbahan dasar utama teh, dengan campuran jelly yang memiliki varian rasa. Yang pertama, Thai Tea Original, yang kedua, Matcha Tea, dan yang ketiga, Milk Tea. Untuk tim manajemen, usaha ini kolaborasi antara 8 orang mahasiswa, di mana setiap orang menyetorkan modal yang sama, sehingga profit atau keuntungan yang akan diterima jumlahnya sama dan akan dibagi rata setiap orang. Selain berperan sebagai owner, kami juga merangkap tugas untuk melayani pembeli dengan sistem shift. Deskripsi singkat dari produk kami yaitu Guti merupakan minuman ala kafe yang mempunyai banyak varian rasa serta pengemasannya yang praktis, yaitu menggunakan botol plastik, dan juga kami membuatnya dengan bahan-bahan pilihan yang segar dan tanpa pengawet sama sekali. Selain itu, kami juga mencampurnya dengan jelly yang enak serta kualitas yang bagus, namun dapat dibeli konsumen dengan harga yang terjangkau. Strategi produk dan harga. Kelebihan produk kami yaitu menyehatkan bagi konsumen dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, dan dibuat dari bahan-bahan yang segar serta dengan kualitas yang baik. Selain itu, kami juga mengemasnya dengan botol plastik sehingga praktis dan nyaman dibawa kemana saja tanpa takut tumpah. Konsumen juga dapat menuliskan sebuah kata-kata di botol seperti dekat namun tidak jadian atau kapan aku ditembak. Nah, itulah salah satu contohnya. Strategi promosi. Dalam mengusahakan produk agar sampai ke tangan konsumen, kami menyusun strategi sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan membuka stand minuman yang letaknya selalu ramai, strategis, dan minimnya pesaing. Yang kedua, menyebarkan pamflet kepada masyarakat. Yang ketiga, mengiklankan di media sosial. Dan yang keempat, promosi pada waktu pembukaan stand dengan memberi diskon. Target atau sasaran pasar. Kami mengusahakan target pasar seluas mungkin, karena Guti sendiri dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dan orang tua. Tetapi target utama adalah remaja atau generasi milenial. Analisis persaingan. Produk Guti tentunya memiliki banyak pesaing. Untuk itu, inovasi yang dilakukan terhadap produk ini yaitu dengan menambahkan jelly untuk memberikan sensasi nikmat dan kenyal saat menyantapnya. Filosofi. Strategi pengembangan usaha tidak hanya stand minuman, kedepannya kami berencana untuk buka kafe kecil. Selain itu juga berencana untuk mendaftarkan Guti ke fitur online, termasuk GoFood, GrabFood, atau fitur lainnya. Evaluasi risiko. Produk ini harus disimpan dalam suhu dingin kurang lebih 2 derajat Celcius agar dapat bertahan lama sekitar 7-10 hari. Dan company struktur, rencana operasi dan manajemen, proses produksi, penyediaan bahan, pembuatan jelly, pembuatan Thai Tea dengan varian rasa masing-masing, mencampurkan Thai Tea dengan jelly, mengolah produk ke dalam botol. Pengandalan persediaan. Untuk awal usaha kami menyediakan 15 botol satu varian rasa, sehingga 14 botol sehari.
Jika terdapat sisa, kami akan menurunkan persediaan sesuai penjualan hari sebelumnya. Tentunya seiring berjalannya waktu, kami akan mengurusi izin GoFood, GrabFood, dan lainnya. Jika sudah mendapat izin, kami akan membuat persediaan lebih banyak sesuai permen konsumen. Kontrol keuangan. Yang pertama, harus selalu tersedia uang tunai secukupnya untuk kembalian. Yang kedua, tidak menggunakan uang modal atau laba penjualan untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, menyisihkan modal dan laba untuk keperluan tak terduga. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kemasan produk yang unik, varian rasa yang banyak dan praktis. Yang kedua, weakness. Artinya kelemahan, kurangnya pengalaman dalam berbisnis dan modal yang cukup besar. Yang ketiga, opportunity atau peluang, menjadi bisnis minuman yang disukai dan dikenal di kalangan masyarakat. Yang keempat, threat atau ancaman, banyaknya pesaing, baik bisnis yang sama ataupun bisnis minuman lain. Untuk yang selanjutnya kita memiliki analisis rencana keuangan, di mana yang pertama yaitu ada modal awal atau biaya bahan baku selama sebulan ditambah biaya peralatan. Kita memiliki biaya bahan baku sebesar Rp211.100 yang dikali dengan sebulan atau 30 hari, lalu dijumlah dengan biaya peralatan yaitu sebesar Rp3.465.000. Lalu kita mendapatkan hasil yaitu Rp6.333.000 ditambah Rp3.465.000. Lalu kita mendapatkan modal awal yaitu sebesar Rp9.798.000. Lalu yang selanjutnya kita memiliki hasil penjualan per bulan, yaitu target penjualan harian dikali harga dikali 30 hari. Kita memiliki target yaitu sebesar 45 botol dikali harganya 8.000, lalu dikali sebulan atau 30 hari. Kita mendapatkan hasil sebesar Rp10.800.000. Untuk laba atau keuntungannya kita mendapatkan yaitu hasil penjualan dikurang modal awal, di mana kita memiliki hasil penjualan sebesar Rp10.800.000 dikurang Rp9.798.000, dan laba atau keuntungan yang kita dapatkan adalah Rp1.002.000. Surat izin dan kontrak kerjasama. Surat izin yang perlu diurus untuk melancarkan usaha. 1. SKDU adalah surat izin yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan di mana tempat usaha saya berada. Dokumen ini dibuat untuk mengurus berbagai dokumen terkait pendirian sebuah usaha seperti SIUP, TDP, NPWP, dan lainnya. 2. SIUP adalah surat izin usaha, di mana bertujuan untuk mendaftarkan kegiatan usaha dan mendapatkan izin menjalankan bisnis perdagangannya. 3. Situ adalah suatu bentuk izin yang diberikan badan hukum setempat baik kepada perusahaan, perorangan atau suatu badan usaha untuk memperoleh izin atas pendirian perusahaan atau kantor, dan agar terhindar dari gangguan dari pihak lain dan kerugian yang kadang bisa terjadi. 4. Izin BPOM adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan guna melindungi masyarakat terhadap bahaya konsumsi terhadap suatu yang dikemas, baik. Kontrak kerjasama yang perlu diurus untuk melancarkan usaha GoFood atau GrabFood, yakni pendaftaran ini dilakukan secara via online oleh situs resmi GoFood atau GrabFood. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengisi formulir pendaftaran atau data personal. Lalu muncul syarat dan ketentuan. Selain itu diperlukan untuk mengisi informasi restoran dan juga informasi penagihan. Sistem bagi hasil GoFood akan memotong sebesar 20% secara otomatis.